10 orang. Ya, tahap 1 dan tahap 2 akan mendapatkan sertifikat TOT. Jadi untuk teman-teman ketika lulus di sini tidak langsung mendapatkan sertifikat TOT, tapi setelah melakukan diseminasi baru teman-teman mendapatkan sertifikat TOT. Adapun nanti peserta TOT itu hanya mendapatkan sertifikat peserta pelatihan desain pembelajaran abad 21. 21 Century Learning Design gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi peserta diseminasi mendapatkan sertifikat kepesertaan dengan durasi 32 jam dan teman-teman yang selesai di tahap diseminasi itu mendapatkan sertifikat TOT desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin untuk besok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu kita laksanakan semuanya malam. Mungkin sekitar Bada Isya supaya tidak mengganggu sekitar 19.30 lah ya, jam 19 ataupun kalau isanya di wilayah saya Cikampek Kerawang itu jam 19 kurang 5 menit sudah adzan Isya. Jadi kita bisa mulai start dari jam 19.00 biar tidak terlalu malam karena kita semuanya wilayah Jawa Barat ya. Jadi sama WIB. Jadi jam 19, 18 19, 20, 21, 2 sampai 22 lah. Jam 10-an kita sudah selesai. Jadi tidak mengganggu aktivitas istirahat teman-teman. Baik, ini akan kita laksanakan ke depan selama 6 hari ke depan. Baik, sebelum saya lanjut ke materi, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke pembahasan materi untuk hari ini. Kami persilakan. Saya berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Silakan. Baik. Pak Riki Susdima, kami persilakan. Rika, Pak Ade. Oh, Pak Rika, astagfirullah. Ya, Pak Rika Susdima ya. Iya. Terima kasih ini kesempatannya. Saya barusan mencermati masalah kelulusan itu. Kita kan melakukan diseminasi setelah dinyatakan lulus ya Pak ya? Ya, benar. Ya, di sisi lain tadi ada ini silakan disiapkan peserta diseminasinya dari sekarang kan gitu? Ya. Seandainya kalau kita sudah mempersiapkan peserta diseminasi dari sekarang ternyata kita nggak lulus, bagaimana ceritanya Pak? Makasih Pak. Oh, baik, terima kasih Pak. Saya sebutnya Pak Susdima aja Rika ya. Kalau boleh, Pak Rika, boleh, Pak, oke, boleh. Pak Rika. Ya. Oke, kalau misalkan nih, tapi jangan berharap gak lulus juga Pak. Oh iya, enggak. Kita kan berbicara risiko terburuk Ya. Pak. Oke, kemungkinan terburuk, misalkan Pak Rika ini gagal di ujian akhir, harusnya 700 ke atas, ini di bawah 700 misalkan. Itu sih Pak. kalau masalah ujian itu, Bapak, ujian itu insya Allah itu nggak sekali tek, jadi bisa remake, bisa 1-2 kali sampai 3 kali pelaksanaan ujian. Jadi sampai berhasil lah, itu ya. Untuk ujian jadi tidak harus khawatir, jadi tidak harus kalau saya nggak lulus gimana ya. Dan tugas untuk tugas nanti saya praktekkan cara penyelesaian desain pembelajaran itu Bapak tinggal baca-baca aja sih di situ, hanya tinggal baca, selesaikan nanti dapat sertifikat, udah selesai. Jadi tidak ada penugasan kalau seperti level 100 atau level 200 itu kan buat project ya Bapak ya. Betul. Ini nggak seperti itu. Insya Allah saya sih berasumsi insya Allah lulus semuanya. Ya, maksud saya gini Pak. Kalau tidak lulus, kalau sudah siap pesertanya, itu bisa kok nanti di grup Bapak komunikasi untuk berbagi dengan peserta yang lain. Jadi nanti diarahkan peserta yang daftar ke Bapak untuk mengikuti diseminasi di teman Bapak yang lain yang kebetulan mungkin lulus. Gitu. Berarti kalau begitu informasi awal ke calon peserta itu kita nggak usah bikin banner tanggal sekian sampai tanggal sekian diseminasi ya Pak ya? Ya, benar sekali ya, Pak. Hanya memberitahukan secara lisan dulu aja karena mindset saya awalnya ketika kita menaruhkan diseminasi itu kan harus jelas
tanggal berapa, jam berapa mulainya, materinya apa, siapa pembicaranya, kan gitu biasanya Pak. Ya, di sini kalau jadwal sih di sini diseminasi itu dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni ya. Betul. Nah, di sini bisa ngambil di mana aja sih, misalkan 6 hari nih. Bisa dari tanggal 25 bisa gitu. Nanti sesuai dengan kesiapan waktu teman-teman. Jadi waktu diseminasi ini dari mulai tanggal 20. Karena kita agak mundur, kemungkinan ujian teman-teman itu tanggal 20 ujiannya. Jadi nanti pelaksanaan diseminasi bisa dilakukan oleh teman-teman mulai dari tanggal 24 atau dari tanggal 25. Setelah nanti kami informasikan peserta lulus dari kelulusan dari teman-teman gitu. Ya. Mungkin setelah tag ujian ada yang menguji 1 kali, 2 kali. Jadi tidak saya langsung umumkan, mungkin nunggu 21, 22 gitu ya, 3 hari dari 20, 21, 22. Nanti tanggal 23 dan 24 saya merilis laporan kelulusan, tanggal 25 itu teman-teman sudah langsung pelaksanaan diseminasi. Itu teman-teman. Karena waktunya sangat mepet, kenapa saya mensyaratkan atau mengusulkan teman-teman untuk mempersiapkan peserta itu dimulai dari sekarang. Karena kalau lihat di sini, kalau misalkan kita umumkan, ya kita umumkan tanggal 21, 22 misalkan ya, atau tanggal 3 maksimal. Teman-teman harus diseminasi tanggal 25. Itu dalam waktu 1 hari menjaring peserta 20 itu agak berat juga gitu teman-teman. Begitu. Mungkin sekarang teman-teman gini, mengungkapkan ke teman-teman yang lain, diajak untuk menjadi calon peserta diseminasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, baik, Pak. Baik. Jadi tidak apa ya. Makasih Pak Ade, jelas sekali isinya. Ya. Kasih jadi, Pak. Jadi tidak pasti gitu, hanya sekedar menyarankan untuk mendaftar menjadi calon peserta diseminasi. Begitu Pak ya? Oke. Baik Pak, makasih. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada saya lanjut. Oke, sebelum lanjut saya belum perkenalan ya dari tadi. Ya Allah. Oke, sebelum saya lanjut, sambil perkenalannya sambil saya bagikan layar ini aja ya. Sambil saya bagikan layar untuk materi hari ini. Bapak Ibu, sudah muncul presentasi dari saya? Oke. Sudah. Ada. Nama saya Ade Rohman. Kalau Ade itu biasanya orang Sunda. Jadi saya asli orang Sunda, kelahiran Cikampek, Kerawang. Jadi orang Kerawang. Ya orang Cikampek. Yang sekitar Cikampek, bisalah nanti kita kopdar. Iya, salam. Saya juga dari Cikampek. Iya, yang dekat Cikampek, ya nanti kita bisa kopdar lah. Oke. Cikampeknya di mana, Pak? Saya di Kamojing, situ Kamojing. Kamojing. Orang kampung saya, Pak. Oh, ya caket. Bapak dari mana? Rumah Sakit Saraswati. Ya, sering lewat Kamojing. Nanti mampirlah Pak kapan-kapan. Insya Allah. Baik, kebetulan saya sudah hampir jalan 3 tahun ini menjadi MBA Expert dan juga plus ya MBA Master Trainer. Yang selanjutnya kebetulan saya sudah mengikuti ujian Microsoft Certified Educator dan alhamdulillah lulus. Itu saya juga heran juga karena kalau saya boleh curhat teman-teman, saya ini bukan guru formal seperti teman-teman. Saya hanya guru ngaji di kampung. Jujur aja saya hanya guru ngaji di kampung, punya lembaga non formal, lembaga ngaji anak-anak kecil, anak-anak desa, ya para pemuda, yang seperti itulah. Karena memang saya lulusannya memang lulusan dari pondok, bukan lulusan perguruan tinggi. Jadi kalau nanti ada bahasa-bahasa yang kalau menyebutkan bahasa Inggrisnya salah, mohon dimaafkan. Karena memang jujur saya bukan lulusan dari perguruan tinggi. Hanya saya
memang lulusan dari pondok, tetapi ketertarikan saya dengan teknologi Microsoft yang mendorong saya untuk mengikuti dan belajar di Microsoft Education Microsoft ini, terutama dalam Microsoft 365 pendidikan. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun ini kami juga dipercaya menjadi Google Training Partner-nya Microsoft. Ya, sudah 1 tahun ini kita dipercaya. Kebetulan saya punya sebuah punya komunitas dan sudah berbadan hukum namanya Education Technology Madrasah Indonesia, dan sudah 1 tahun jalan kita dipercaya sebagai Global Training Partner-nya Microsoft. Jadi partner yang bisa menyelenggarakan pelatihan atau yang lainnya dari Microsoft. Sudah sampai 1 tahun. Dan alhamdulillah kita juga sudah beberapa kali dan sudah punya menjaring master trainer dari beberapa wilayah gitu ya. Itu sekilas saya terkait saya pribadi. Jadi teman-teman gak usah sungkan, saya nanti tolong berbagi dengan sampel-sampel atau contoh-contoh di dunia pendidikan di umum, karena jujur saya adalah praktisi pendidikan yang memang di pendidikan non formal seperti pesantren, diniyah dan sebagainya. Jadi tidak terjun langsung di pendidikan formal seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu terkait mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Dan kolaborasi ini adalah merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh siswa di abad 21. Itu ya, nanti ada kolaborasi, kemampuan berinteraksi, berkomunikasi yang baik, terus terkait hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk generasi abad 21 saat ini dan untuk mereka sukses di masa yang akan datang. Salah satunya yaitu adalah keterampilan kolaborasi. Oke, sekarang kita coba akan lihat deskripsi dan tujuan dari pelatihan dengan materi mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa ini. Outcome dari pelatihan ini diharapkan membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Kolaborasi itu apa sih? Mungkin kita sering kolaborasi lah ya dengan sesama guru, dengan sesama guru lintas lembaga pendidikan, antara pimpinan dengan antara pejabat atau pemimpin di sekolahnya dengan guru, wakil kepala dengan yang lainnya, itu berkolaborasi dalam setiap bekerja. Karena kita sebagai human use society tentunya bergantung dengan yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Sesuatu hal bisa tersaji dengan bagus dan enak itu adalah hasil kolaborasi. Seperti kopi ini gitu ya. Kopi ini nggak mungkin terasa enak kalau tanpa kolaborasi antara air, gula, dan kopi. Dan jangan juga merasa diri tidak ini. Ketika dalam kolaborasi itu tentunya kan ada saling peran. Seperti kopi, kalau kopi kurang gula, nyebutnya kurang gula. Tapi kalau kopinya enak, nggak disebut kok gulanya enak, tapi tetap aja kopi. Itu adalah hasil kolaborasi. Jadi kita akan coba memahami apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi. Selanjutnya, pendidik dan siswa mampu berkolaborasi. Jadi di kurikulum Merdeka ini, posisi kita sebagai guru itu tidak lagi seperti zaman kita dulu. Seperti saya dulu sekolah, saya pernah mengikuti sekolah umum ya, dari mulai SD, SMP sampai SMK. Selesai SMK udah selesai. Itu dulu, kalau dulu itu guru itu sebagai pusatnya. Siswa itu ya gimana guru, sifatnya itu instruksi. Nah, di sini kita coba menciptakan sebuah kegiatan, sebuah pembelajaran yang bersifatnya itu adalah kolaborasi antara guru dengan siswa. Oke, selanjutnya
membantu merancang kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi. Jadi bukannya sekedar kolaborasi antara guru dengan siswa, tetapi kita juga merancang kegiatan-kegiatan belajar yang memungkinkan siswa ini bisa saling berkolaborasi. Entah itu siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan kita, siswa dengan masyarakat, siswa dengan pihak organisasi, pihak dengan beberapa pihak yang lain. Jadi kita membuat atau merancang, membantu kita untuk merancang sebuah kegiatan pembelajaran di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi mereka. Next. Oke. Nah, dimensi kolaborasi. Dimensi kolaborasi ini adalah satu, siswa bekerja dalam kelompok atau berpasangan. Jadi siswa nanti kan dulu, kalau dulu itu kan ada istilah kerja kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya ya, membuat sebuah proyek. Nah, nanti kita akan bahas itu dimensinya. Lalu kedua, berbagi tanggung jawab. Yang ketiga, membuat keputusan substansif bersama. Jadi kadang-kadang kan dalam sebuah kelompok ataupun berpasangan itu kadang-kadang yang bertanggung jawabnya satu misalkan, yang lainnya ngikutin aja, atau kerja kelompok yang dua kerja, yang duanya santai misalkan. Nah itu jadi pembagian tanggung jawab yang tidak merata. Nanti bagaimana kita membuat sebuah rancangan pembelajaran ini untuk membuat sebuah suasana yang bisa saling berbagi tanggung jawab. Yang ketiga tentunya membuat keputusan secara substantif bersama. Yang terakhir saling bergantung sama dengan yang lainnya. Kan kadang-kala kalau dulu saya kerja kelompok di sekolah, udahlah kerjain sendiri, nanti pokoknya jajan mah tenang diatur. Ya. Nggak seperti itu, tapi saling bergantung antara si A dengan si B, antara si B dengan si C, si A dengan si C dengan si A. Pokoknya saling bergantung antara sama lain. Kalau tidak ada salah satunya, maka si kelompok ini nggak sempurna, kolaborasi ini nggak sempurna. Oke, pelatihan di sini. Materi dalam kegiatan pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa gagasan besar atau ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa komponen utama dalam kolaborasi? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan kolaborasi dalam proses pembelajaran? Nah, ini yang kita akan coba akan coba kita jawab nanti. Apa gagasan atau gagasan besar atau ide dasar kolaborasi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa komponen utama dalam kolaborasi? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan kolaborasi dalam proses pembelajaran? Ini adalah mind map yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini di kolaborasi. Yang pertama ada 4 gagasan besar dalam kolaborasi. Yang kedua, komponen utama kolaborasi. Yang ketiga, praktek kolaborasi. Yang keempat, pemahaman keputusan dan rubrik kolaborasi. Oke? Yang pertama, 4 gagasan besar kolaborasi. Gagasan besar kolaborasi. Sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Siswa berkesempatan berkolaborasi satu sama lain, namun sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? 3. Apakah mereka berkolaborasi untuk membangun pemahaman bersama, membuat suara mereka didengar dan mampu melakukan perubahan dalam lingkungan mereka? Yang keempat, apa arti kolaborasi? Berkolaborasi apa bentuknya? Keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dapat terlibat dalam kolaborasi yang efektif? Oke. Next. Nanti nggak usah jawab, nanti kita coba diskusikan. Nah, dunia dan dunia kerja saat ini, dengan masalah yang semakin kompleks, masalah tersebut tidak akan pernah terselesaikan apabila diselesaikan secara individu. Tetapi harus dibutuhkan kerjasama secara efektif dan efisien tentunya. Orang bekerjasama secara kolaboratif, secara efektif dengan berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, bahkan seringkali melintasi zona waktu, benua, dan budaya yang sangat berbeda bekerja dalam tim yang berbeda.
Bagaimana kita mempersiapkan siswa untuk mengalami pengalaman seperti ini? Ini gagasan besarnya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan siswa kita untuk pengalaman seperti di atas, gitu ya? Oke. Sebelum saya lanjut, apa arti berkolaborasi? Coba saya mohon tanggapan dan kolaborasi tadi. Bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Suaranya belum ada, Pak De. mic saya termute. Oke. Oke, sudah? Oke. Mengembangkan budaya belajar yang mendukung guru untuk merancang lingkungan belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi. Oke, selanjutnya video berikut akan mengeksplorasi tentang pengantar kolaborasi. Mohon izin sebentar. Sepertinya saya belum membagikan layarnya, belum berikut audionya. Dimension we will examine is collaboration. Sebentar. Kalau kita lihat di video tadi, jadi kita bisa coba menganalisis apa yang telah kita kerjakan. Kenapa sangat pentingnya sebuah desain pembelajaran abad 21 untuk siswa kita dalam hal berkolaborasi. Dan bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran kita kepada peserta didik kita. Nah, ini adalah sebuah gagasan besar yang
harus coba kita munculkan dalam hal implementasi kurikulum Merdeka yang kemarin dijelaskan di pertemuan di pembukaan. Jadi kalau yang biasa dulu yang pernah saya lakukan dalam bekerja sama itu seperti itu. Misalkan tidak adanya tanggung jawab, pembagian tanggung jawab yang merata, tidak menghasilkan menciptakan sebuah memberikan keputusan secara substansif ya, dan tidak ada rasa keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Yang dalam video tadi dijelaskan, ketika kita membuat memberikan sebuah tugas kolaborasi ke dalam sebuah kelompok ataupun berpasangan, ketika itu hanya dikerjakan oleh beberapa orang, sedangkan yang lainnya tidak berkontribusi, itu adalah bukan sebuah kolaborasi yang efektif dan efisien. Dalam video tersebut sangat dijelaskan bahwa ketika ada seorang siswa yang dia mengatakan, kalau tanpa kontribusi saya, sebuah kelompok, sebuah pasangan yang menciptakan sebuah proyek, dalam pembahasan dari mulai konten, perencanaan sampai ke hasil sebuah produk atau sebuah proyek, satu orang dari kelompok tersebut bisa mengatakan seperti ini. Kalau tanpa ada kolaborasi saya, maka proyek tersebut tidak bisa terlaksana begitu. Nah, intinya perlunya sebuah desain yang bisa membagi tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Sebuah desain yang bisa membuat keputusan secara substantif antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Ini yang menjadi sebuah gagasan besar dalam 21 Century Learning Design ini, dalam desain pembelajaran abad 21 yang menciptakan sebuah kolaborasi yang saling berbagi tanggung jawab, yang saling memberikan keputusan secara substansif, yang kedepannya bisa menghasilkan sebuah proyek dengan kerja kelompok yang bersama tentunya. Dan ini adalah merupakan sebuah kemampuan yang mendasar, salah satu di abad 21 ini. Apalagi kalau kita melihat kasus-kasus yang tadi, seperti ini misalkan hanya dalam satu kelompok. Bagaimana kita nanti berkolaborasi, bekerja sama dengan lintas sekolah, lintas negara, lintas wilayah, itu ketika sudah mempunyai kemampuan dasar seperti ini, tentunya ini akan bisa dilakukan. Apalagi kalau saat ini bekerja sama dengan tidak menggunakan sistem kolaborasi, seperti kemarin tuh ya, di masa pandemi selama 2 tahun misalkan kita bekerja di rumah, guru mengajar dari rumah, misalkan dalam sebuah perusahaan bekerja dari rumah masing-masing. Kalau tidak memiliki kemampuan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, maka tentunya ini akan ketinggalan. Bahkan kalau kita melihat rekrutmen dari perusahaan-perusahaan dan yang lainnya, di situ pasti ada standar-standar minimal mampu bekerja sama secara kolaborasi, sesama kelompok. Itu sering banget seperti itu. Begitu. Sebelum saya lanjut, mind map kita yang selanjutnya yaitu tentang komponen utama. Ya, di sini kan 4 gagasan besar dalam kolaborasi. Di sini ada bekerja sama, tanggung jawab yang bersama, keputusan secara substansif, bekerja secara interdependensi. Ya, nanti sebelum saya berlanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen utama kolaborasi, coba ada yang mau berbagi pengalaman atau kendala-kendala dalam dalam pemberian tugas berkolaborasi atau berpasangan ke peserta didiknya, ataupun ada yang sudah memungkinkan membuat sebuah desain pembelajaran yang memungkinkan siswa itu bisa bekerja bersama-sama, memiliki tanggung jawab bersama, memberikan sebuah keputusan yang substansif, dan bekerja secara interdependensi. Mungkin ada yang mau berbagi cerita atau mau berbagi pengalaman, kami persilakan. Ada? Kami persilakan. Gak usah. Jadi di sini, jadi jangan satu arah deh. Biar kayak kalau saya ngebang-blang 2 jam sampai 3 jam ke depan lumayan ini juga. Yuk teman-teman, ada yang mau berbagi terkait materi yang barusan kita bahas tentang ide besar ya, gagasan dasar dari kolaborasi, menerapkan kolaborasi ke siswa ini. Silakan, atau mau tanggapan, mau apa, kami persilakan. Yuk. Kami persilakan Bapak Ibu, jangan usah sungkan.
Ayo. Kami persilakan. Ada yang mau berbagi? Saya tutup share screen-nya dulu deh. Yuk silakan Bapak Ibu. Kami persilakan. Gimana Bapak Ibu? Apa masih bingung? Yang dimaksud kolaborasi dalam kurikulum Merdeka apa, Pak Dek? Ya, iya. Enggak, ya, boleh enggak apa-apa lah. Silakan, Pak. Jadi begini, Pak Dek ya. Ya. Kebetulan kemarin itu pertama kali kami diundang BIMTEK untuk pengenalan kurikulum Merdeka, gitu kan? Nah, diantaranya di situ ada materi kolaborasi, nah, gitu kan? Ya, benar sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah di situ ada yang disebut elemen dan subelemen, kan gitu ya? Gitu. Nah, kemudian juga merupakan kegiatan proyek. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang bisa dijadikan proyek untuk kolaborasi, Pak Ade? Baik. Apa saja proyek yang bisa dilakukan secara kolaborasi? Yang diberikan ke siswa bersifatnya kolaborasi gitu ya Pak ya? Iya. Sebetulnya gini Pak, dalam hal proyek sebetulnya tidak terbatas dalam proyek apa saja sih yang bisa kita buat untuk peserta didik kita. Kalau kita melihat yang seperti yang dulu, biasanya kalau proyek itu biasanya di materi-materi yang tertentu ya, entah itu di ilmu pengetahuan alam atau dan sebagainya ya. Nah, sebetulnya Bapak tadi Pak Sanusi ya? Iya betul Pak. Pak Sanusi, sebetulnya dalam setiap pembelajaran, dalam setiap pembahasan yang kita berikan ke siswa, semuanya bisa sangat memungkinkan untuk memberikan tugas secara kolaborasi kepada siswa. Contoh begini, contoh ya, dalam ilmu pengetahuan, seperti dalam seni misalkan ya, dalam seni. Kita bisa memberikan sebuah tugas proyek, misalkan kepada siswa kita bentuk beberapa kelompok. Kepada kelompok ya, kepada kelompok misalkan 2 atau 3 orang. Nah kita berikan sebuah perencanaan pembagian tugas dari mulai pembagian konten. Makanya tadi ada konten, ada subkonten, ada sebagainya ya. Kita bagikan ini tugasnya proyeknya seperti ini. Coba kumpulkan, misalkan contoh, kumpulkan lagu-lagu daerah berikut cara menyanyikannya dari berbagai daerah minimal 10. Nanti si siswa ini membagi tugas. Bekerja bersama-sama. Jadi nggak begini, yang 2 searching di Google, yang 1 santai. Nggak seperti itu. Nanti kita berikan sebuah arahan atau kita berikan stimulan agar semuanya itu bisa saling bekerja sama. Yang kedua, mereka bergantung dengan satu dengan yang lainnya. Misalkan di situ 10. Kalau misalkan yang 2 hanya mengumpulkan 7 lagu, misalkan yang satunya yang harusnya mengumpulkan 3 tidak terpenuhi, maka proyek tersebut nggak selesai kalau yang satu ini nggak mengerjakan begitu. Itu salah satu contohnya. Jadi semua mapel, semua materi yang kita ampuh itu sangat memungkinkan untuk melakukan sebuah kolaborasi. Itu kalau kita membagi kelompok. Kolaborasi kita dengan siswa. Kalau Bapak Ibu menerapkan teknologi ataupun yang lainnya, ketika kita berkolaborasi dengan siswa, dengan proyek, kalau dulu guru itu sumber segala-galanya, tapi kalau saat ini guru itu lebih ke arah fasilitator. Makanya saya di sini ketika kita dalam hal penyampaian materi ini, saya membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman. Misalkan seperti tadi Pak Sanusi. Pak Sanusi mengikuti TOT kurikulum Merdeka. Kalau saya enggak. Nah, Pak Sanusi menyampaikan itu. Nah, pemahaman materi dalam kolaborasi ini bisa dipahami oleh yang lain, nggak mungkin semuanya langsung dari saya, tetapi saya membutuhkan dukungan dan support dari teman-teman. Itu juga sifatnya kolaborasi, Pak. Iya. Jadi nggak tok dari saya, itu adalah kolaborasi antara guru dan kita sebagai pendidik dengan peserta didik.
Makanya guru atau pendidik ini pada saat ini itu lebih ke arah fasilitator, bukan sebatas kalau dulu kan guru, kudu diturut yang digugu kan dulu mah begitu. Iya. Kok macam guru Kalau sekarang itu nggak seperti itu, Pak. Bahkan banyak yang sering cerita ke saya, Pak Ade, kok sekarang mah ya, kalau kan kemarin selama 2 tahun itu kan pandemi ya, kok pinteran anak murid saya ada ketimbang saya pakai teknologi, kan banyak yang cerita seperti itu, Pak ya. Nah kita sebagai pendidik saat ini harus harus apa ya, berusaha untuk meningkatkan diri kita untuk menjadi seorang fasilitator yang apa ya, yang efektif dan efisien untuk seluruh peserta didik kita. Jadi itulah mungkin begitu Pak Sanusi ya. Mungkin dari yang lain. Anunya ya. Pak, punten contoh assessment untuk kolaborasinya seperti apa kira-kira Pak ya? Apakah dihitung per siswa, per person, ataukah per guru, atau seperti apa? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita baru mencapai di gagasan awal, gagasan utama, gagasan dasar atau apa ya, pikiran atau sumber gagasan utama, gagasan dasar dalam kolaborasi. Gitu ya Pak ya. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Siap. Ya, kita lanjut ya ke yang kedua. Saya mohon izin bagikan layarnya lagi. Sebentar, mungkin saya bagikan pakainya ini. Pakai yang Windows saja ya, biar karena saya juga butuh laporan, harus ada kelihatan penyampaian materinya. Oke. Nah, ini yang pertama, ini 4 gagasan besar. Jadi ada 4 gagasan besar dalam kolaborasi. Yang kedua itu ada komponen utama kolaborasi. Oke. Empat komponen utama kolaborasi. Jadi ada 4. Oh ini gagasan besar. Ya. Oke. 4 komponen utama terkait kolaborasi, yaitu 1, bekerja sama. Jadi yang seperti yang saya tadi katakan, jadi bukan kerja bersama-sama, tetapi kerjasama. Kan ini, yuk kita kerja bareng-bareng, semuanya kerja. Nggak begitu juga, tetapi bekerja sama sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Itu bekerja sama. Misalkan begini, dalam membuat sebuah kursi, yang satu yang yang membuat bahan awal, yang satu yang rakit, yang satu yang ngecat, yang sebagainya. Itu bekerja sama, ya, bekerja sama. Satu yang menyediakan alat bahannya, yang satu yang memprosesnya, yang ketiga misalkan finishingnya, itu bekerja sama. Jadi bukan bekerja bersama-sama ya, tapi bekerja sama. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Jadi ketika salah satu proses tadi dari penyiapan konten, perencanaan dan sebagainya, kalaupun dalam satu sisi, dalam satu bagian itu tidak bekerja, maka yang lainnya itu tidak bisa terselesaikan. Tanggung jawab. Jadi yang ini tuh harus bertanggung jawab kepada sesama temannya yang lain. Yang ketiga, memberikan keputusan substansif antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah hasil proyek yang maksimal gitu ya. Yang keempat, bekerja secara interdependen, gitu ya, berkelanjutan. Jadi ada forward, ada review, bekerja lagi bareng-bareng gitu. Jadi saling bekerja sama, bekerja secara interdependen. Terus komponen utama kolaborasi, sebentar. Komponen utama kolaborasi. Berdiskusinya, misalkan siswa bekerja sama ketika aktivitas menuntut mereka untuk bekerja dalam pasangan atau kelompok untuk, 1, mendiskusikan suatu masalah. Misalkan begini, di sekolahnya itu
kekeringan, misalkan gersang gitu. Itu masalahnya apa? Masalahnya kenapa sampai muncul suasana di sekolahnya itu gersang atau panas dan sebagainya. Itu mendiskusikan antara satu grup. Yang kedua, memecahkan masalah. Setelah mendiskusikan itu, mencari sumber masalahnya di mana, lalu mengambil sebuah keputusan atau hipotesa, lalu mencari kesimpulan, lalu memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya membuat produk. Setelah itu, setelah ketemu sumber masalahnya, mencari solusi, lalu dibuatlah produknya. Misalkan membuat penghijau, setelah itu ketahuan, oh ternyata di sekolah kami itu misalkan kurangnya penghijauan. Hasil keputusan akhir ini, maka mereka melakukan reboisasi, menanam pohon. Itu salah satunya. Jadi bekerja sama secara aktivitas bekerja sama ketika aktivitas menuntut mereka untuk bekerja dalam pasangan atau kelompok untuk satu, mendiskusikan suatu masalah, memecahkan masalah, membuat produk. Selanjutnya, apakah berikut ini termasuk kerjasama? Oke. Yang pertama, siswa mengerjakan tugasnya sendiri. Teman-teman, yuk. Coba saya minta cung tangan. Pertanyaan yang pertama, apakah siswa mengerjakan tugasnya sendiri? Apakah ini termasuk kerjasama? Bukan. Tidak, Pak. Bukan. Oke. Bukan. Kita lihat. Ini kecepatan. Bukan. Yang kedua, pasangan siswa saling memberi umpan balik. Apakah ini termasuk kerjasama? Iya. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Sekelompok kecil membahas suatu masalah. Apakah ini termasuk kerjasama? Iya. Iya, kerjasama. Yang kedua, seluruh kelas membahas suatu masalah. Bukan. Oke. Ini masih yang lain? Baru satu suara. Yang kontras dengan Iya. kita gitu. Bukan. Iya, kerjasama. Masih ada yang mengatakan kerjasama, ada yang mengatakan bukan. Ini sebentar. Harusnya ini muncul sih jawabannya. Bentar. Saya ini dulu ya. Ini kenapa? Sebentar. Saya close dulu ya. Nah, ini muncul nih. Oke, nih. Pertanyaan pertama. Muncul ya layarnya ya. Belum muncul, Apakah Pak. berikut ini termasuk Belum, Pak. kerjasama? Belum muncul, Pak. Belum dikeluarin, Pak. Oke, sebentar. Siap. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak adanya. Nah, Pak, sudah kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, ini jawabannya nih. Udah dikasih nih. Saya nggak usah komen ya. Siswa mengerjakan tugasnya sendiri. Ini tidak termasuk kerjasama. Jadi bukan termasuk kerjasama. 2. Pasangan siswa saling memberi umpan balik. Nah, ini adalah termasuk kerjasama. Yang seperti saya bilang tadi. Misalkan dalam sebuah kelompok, lalu mereka bekerja sama dalam sebuah proyek. Antara satu dengan lainnya itu saling memberikan feedback. Oh, ini harusnya begini loh. Jadi nggak membiarkan mereka. Oh, ini tugas kamu, silakan selesaikan. Nggak seperti itu. Nanti guru yang menilai nggak seperti itu. Untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang sehat, membuat kolaborasi yang efektif dan efisien, itu satu siswa dengan yang lainnya itu harus saling memberikan umpan balik. Oh, ternyata tugas kamu tuh harusnya seperti ini. Misalkan saya gini, contoh tadi saya mencontohkan dalam membuat sebuah kursi, misalkan project. Ketika saya misalkan ditugaskan sebagai assembling, sebagai perakit, misalkan dari pemasok bahan, misalkan, ini kurang halus. Ini ukurannya misalkan kakinya ada 4, yang satu terlalu panjang. Nah, itu adalah saling memberikan umpan balik. Dan ini adalah merupakan salah satu
komponen ini termasuk dalam komponen kerjasama. Next. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah berikut ini termasuk kerjasama? Sekelompok kecil membahas suatu masalah ini, ya. Jadi sekelompok kecil. Nah, kalau seluruh kelas membahas suatu masalah, itu tidak termasuk kerjasama. Paham ya Bapak Ibu? Oke, tadi saya nggak apa-apa. Ini kan baru belajar kita. Selanjutnya, setiap siswa membuat, tadi tidak tertampilkan ya, nggak apa-apa lah. Setiap siswa membuat ceritanya sendiri dan mengirimkannya ke pendidik untuk umpan balik. Ini tidak termasuk kerjasama. Misalkan gini, siswa ibu mengirimkan tugas ke ibu, lalu ibu ngasih catatan, bapak ibu ngasih catatan, itu bukan kerjasama. Gitu ya. Ini bukan termasuk kerjasama. Kalau kita memberikan feedback ke siswa, itu wajar, karena kita memberikan masukan atau memberikan koreksi kepada siswa. Dan itu bukan kerjasama, bukan. Yang kedua, siswa menggunakan OneNote untuk berbagi cerita mereka dengan mereka dan saling memberi umpan balik. Nah, ini adalah masuk kolaborasi. Karena siswa dengan siswa memberikan apa? Membagikan cerita dan membagikan saling memberikan koreksi umpan balik antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kalau kita dengan siswa memberikan umpan balik, karena itu tugasnya pendidik, bukan sebagai kerjasama. Oke ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Masih muncul layarnya? Ada Pak, masih muncul. Oke. Ada. Oke. Itu adalah komponen utama dalam kolaborasi. Jadi ada berapa tadi komponen utama dalam kolaborasi? 1, bekerja sama. 2, tanggung jawab bersama. 4, keputusan secara substantif. Dan yang keempat, bekerja secara interdependen. Oke ya. Itu 4 komponen utama dalam kolaborasi. Yang ketiga, praktek kolaborasi. Praktek kolaborasi dalam pembelajaran. Ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Sanusi ya. Oh, iya, praktek mana dong? Oke ya, kita lihat nih Pak Sanusi ya. Ini contoh nih. Materi mengenal budaya Indonesia. My own tour and travel. Tingkat sekolah menengah SMP, sekolah menengah atas SMA. Durasi 3-4 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami posisi geografis daerah di Indonesia. 2, siswa dapat memahami potensi wisata daerah di Indonesia. 3, siswa dapat melakukan pencarian efektif di internet. Nah, sumber dari internet, akun Office 365, PowerPoint, Sway, Word, Movie Editor. Atau kalau dulu Movie Maker ya. Nah, next. Aktivitas pembelajarannya, lihat Bapak Ibu. Ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Sanusi ya. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kita lihat prakteknya, ini tugasnya seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu kembangkan atau bisa dibayangkan sesuai dengan mapel masing-masing yang diampu. Mengenal budaya Indonesia. Nah, kita tentuin nih tujuan pembelajarannya apa, sumbernya kita tentuin. Di sini ada internet, akun Office 365, PowerPoint, Sway, Word. Kok pakai PowerPoint, Sway, Word, dan Movie Indonesia? Karena kita pelatihan di Microsoft 21 Century Learning Design. Jadi Microsoft. Paham Bapak Ibu ya? Kenapa di sini pakai Office 365, PowerPoint, Sway, Word, Movie Indonesia. Movie Editor. Nah, kalau misalkan menggunakan teknologi lain, produk temennya atau sebelahnya Microsoft atau Google, ini beda lagi sumber dan materinya. Paham Bapak Ibu ya? Tapi yang terpenting Bapak Ibu paham cara praktek kolaborasi dalam pembelajaran. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau yang ini tidak menjadi hal-hal yang harus pasti seperti ini. Itu tergantung sumber dan daya masing-masing yang memungkinkan untuk melakukan kolaborasi di lingkungannya. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi Microsoft, nah ini yang bisa kita terapkan nih. Ketika kita melakukan sebuah praktek kolaborasi dalam pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajarannya,
Yang contohnya di sini materinya tentang mengenal budaya Indonesia, lalu tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami posisi geografis sejarah Indonesia, siswa dapat memahami potensi wisata daerah di Indonesia, siswa dapat melakukan pencairan efektif di internet. Sumbernya ini internet tentunya dengan search engine-nya, entah itu Bing, entah itu Google atau Yahoo dan sebagainya, dengan sumber-sumber search engine yang tersedia di internet. Yang kedua tentunya dengan akun Office 365. Untuk apa nih akun Office 365? Untuk PowerPoint. Ya, untuk PowerPoint online, Sway online, tentunya kalau Sway online ya, Word online. Jadi tidak, misalkan untuk kesamaan ya, misalkan kalau menggunakan PowerPoint yang konten yang biasa kita pakai, misalkan di laptopnya siswa itu kan semuanya sudah terinstall PowerPoint. Kalau PowerPoint di sini itu menggunakan jaringan penjaringan kolaborasi kerjasama antara siswa dan siswa B itu ini dikerjain di PowerPoint laptop si A, siswa B A. Nih ketika ingin dilanjutkan siswa B, masukin flashdisk atau kirim email kerja di situ, itu tidak efektif dan efisien. Tapi kalau menggunakan akun Office 365, di sini dikerjakan, di sini di siswa yang lainnya ketika file itu sudah dibagikan, mungkin teman-teman sudah paham ya, di materi level 100 dan di level 100 ini sudah dipelajari bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dalam pemanfaatan teknologi Office 365 gitu ya. PowerPoint, Slide, Word, begitu ya teman-teman ya. Ini tidak harus saya jelaskan gitu ya. Oke, ini sekarang praktiknya. Oke, satu. Mohon maaf yang lain bisa mute mikrofonnya untuk sementara dulu. Oke, yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk merancang sebuah tur ke beberapa wilayah Indonesia. Jadi silakan dibagi beberapa kelompok. Nanti satu kelompok misalkan diberikan tugas untuk merancang sebuah tur ke beberapa wilayah di Indonesia. Jadi tugasnya itu apa? Merancang sebuah tur ke beberapa wilayah di Indonesia. Dua, masing-masing kelompok ditugaskan untuk menentukan nama biro travel dan maknanya. Membuat nama biro travel. Dua, merancang sebuah perjalanan wisata bagi keluarga dengan jumlah anggota keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki. Jadi, satu, buat nama biro travelnya dan maknanya, misalkan biro travelnya apa, misalkan buruk, misalkan. Maknanya apa? Oh, kenapa kok pakai buruk? Oh, buruk itu dulu kendaraannya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, misalkan seperti contoh itu. Atau misalkan apa, nama, ini contoh. Dua, merancang sebuah perjalanan. Jadi dirancang tuh dari mulai pendaftarannya, dari mulai pembayaran, penyiapan bahan-bahan, destinasi, pokoknya dirancang semua. Sebuah perjalanan dari mulai persiapan sampai kembali lagi, sampai si ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki ini sampai lagi kepada rumah mereka dengan selamat. Itu dirancang, merancang ya. Yang ketiga, dari yang nomor 2, masing-masing kelompok nih ya, masing-masing kelompok merancang 3 tujuan wisata dengan anggaran yang sudah ditentukan. Misalkan daerah Jogja misalkan, atau daerah Bandung nih, Bandung tujuannya Lembang, mana lagi? Tujuannya misalkan ke Lembang tuh misalkan mana aja, misalkan mana ya, Tangkuban Perahu, Cikole, Maribaya misalkan. Itu dirancang 3 tujuan wisata dengan anggaran yang sudah ditentukan. Misalkan perjalanan tadi, proses perencanangannya itu harus 3 tujuan wisata. Tangkuban Perahu, Maribaya, Cikole misalkan. Oke, itu seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, masing-masing anggota kelompok ditugaskan untuk merancang angkutan dan biaya. Oh, bisnya apa? Kalau misalkan kendaraannya apa? Biayanya berapa? Untuk sekian, misalkan untuk ke Lembang 3 tempat wisata, harus berapa hari? Biaya angkutannya berapa? Angkutannya menggunakan apa? Kalau misalkan 4 ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki, misalkan pakai minibus cukup misalkan. Biayanya berapa? Tentukan. Lalu merancang pilihan penginapan, misalkan untuk 2 hari di Lembang, nginapnya di hotel mana misalkan.
tidak harus saya sebutkan ya. Ini contoh. Yang selanjutnya merancang tujuan objek wisata dan biayanya. Misalkan tadi tujuannya nih, 3 tujuan tadi, misalkan nanti di Tangkuban Perahu berapa, di Cikole berapa, di Maribaya berapa. Merancang paket konsumsi dan biaya. Jadi dirancang tuh selama 2 hari berapa kali makan, paket yang berapa, makan di restoran mana, itu contohnya seperti itu, dan biayanya. Yang keempat, siswa dapat memilih alat yang ingin mereka gunakan untuk membuat presentasi mereka. Nah, siswa itu ditugaskan untuk membuat presentasi. Apakah membuat video kah untuk iklannya, membuat sway kah, mendesain brosur menggunakan template Word. Jadi untuk menjaring customer, berarti mereka harus mendesain template-nya dong, brosur. Maaf, template. Membuat desain brosur dengan menggunakan Word misalkan. Lalu mereka membuat sebuah video presentasi. Oh, nanti kita ke sini. Nanti kita gambarkan, tampilkan video Tangkuban Perahu, Maribaya, Cikole, dan sebagainya. Atau membuat sway, kita tampilkan foto-fotonya, dan sebagainya. Itu nggak harus. Misalkan kalau video, kalau sway, itu bebas lah. Ini contohnya aktivitas pembelajaran. Jadi, siswa dipersilakan untuk memilih membuat video, sway, mendesain brosur, menggunakan template Word. Nah, nanti setelah itu semua, bukti pembelajarannya, bukti siswa ini apa? Video, sway, atau brosur yang memuat tawaran tur berserta detail perjalanan. Gitu. Dan ini nggak mungkin bisa dikerjakan sendiri, tetapi nanti ada yang saling membagi tugas. Yang satu misalkan membuat perencanaan anggaran, yang satu perencanaan schedule perjalanan, yang satu lagi merancang tentang masalah konsumsi, akomodasi, dan lain-lain. Yang satu masalah penjaringan bagi customer, dari mulai perancangan video iklan, brosur, dan sebagainya, sampai membuat sebuah video akhir atau video foto kenang-kenangan untuk customer. Itu saling bagi tugas. Kalau yang satu tidak bekerja, tidak efektif, maka proyek ini nggak sukses gitu. Itu bukti pembelajarannya. Jadi sampai sebuah titik mereka sampai di menghasilkan video, sway, atau brosur yang memuat tawaran tur berserta detail perjalanan. Ikut tujuannya, anggarannya, dan sebagainya. Video kolaborasi Microsoft Tool berikut akan memberikan beberapa contoh konkret tentang bagaimana Microsoft Tool dapat mendukung kolaborasi. Nah, ini kita sebelum itu, jadi video ini akan menggambarkan kolaborasi Microsoft Tools dengan alat-alat Microsoft untuk berkolaborasi sebagai contoh yang konkret bagaimana Microsoft memberikan dukungan untuk proses kolaborasi siswa kita. Oke. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Kalau tidak terdengar, bentar. Kalau belum terdengar, mohon izin. Jelas Pak, jelas. Suaranya jelas tadi? Jelas. Suara video belum? Oke, sebentar saya bagikan videonya dengan berikut suaranya. Saya back lagi. Oke. Sudah ada suaranya Bapak Ibu? I can't wait to show off the variety of Microsoft tools that promote learner collaboration. One very powerful tool that supports learner collaboration in many ways is Microsoft Teams. In Teams, educators create channels focused on projects. Channels might be accessible to everyone in the team, or they could be private channels for specific learners. Within channels, learners have discussions about their project and collaborate on files. Learners work together to create a survey and analyze the results by adding a form as a tab within Teams. Additionally, each channel has a notes section that connects to the OneNote class notebook within the team. Within OneNote, learners collect research, brainstorm, create plans, and draft deliverables or presentations. And whether it's a channel discussion or work in OneNote, Immersive Reader provides reading and translation to learners who prefer it. Another tool that supports learner collaboration is Microsoft Whiteboard.
Learners ideate, create, and collaborate on visual models on a free-form canvas inside Whiteboard. When ready, learners share their visual models in OneNote or as a post in Teams to preserve their work in one place. Oke, Bapak Ibu. Sampai di situ dulu. Praktek kolaborasi. Oke. Ada pertanyaan atau lainnya? Kami persilahkan. Pak Ade. Ya, silakan Pak Sanusi. Pertanyaannya, apakah dalam pembelajaran kolaborasi yang seperti Pak Ade sebutkan tadi, itu perlu dibentuk adanya kepanitiaan, Pak? Panitia kecil lah, seperti itu kira-kira. Nggak harus juga, Pak. Ini kan ceritanya kita gini, kita mendesain pembelajaran kepada peserta didik kita untuk mereka mampu dan bisa melakukan sebuah kolaborasi dengan sesama mereka gitu ya, atau dengan yang saya maksud begini, Pak, misalnya untuk koordinator penanggung jawab si A gitu kan, kemudian selanjutnya supaya itu sih teknis, Pak, itu teknis sih, gitu, Pak, ya. Itu teknis, itu sah-sah saja, Pak, dalam sebuah kolaborasi kita menunjuk sebuah penanggung jawab dan sebagainya, itu suatu hal yang lazim lah, nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Kalau nggak gitu juga nanti kedepannya misalkan masih budaya lama masih biasa ke bawah, Pak, apalagi yang sudah tingkat yang menengah gitu ya, siswa menengah, biasanya tabiat-tabiat lama seperti itu masih ke bawah, Pak. Dan tentunya kita sebagai fasilitator harus mantau juga nih, misalkan ketika proses pembuatan proyek ini berjalan dan tidaknya, kita juga harus memantau, karena kadang-kadang begini ya teman-teman, ketika kita membuat sebuah proses pembelajaran yang mungkin dalam tanda kutip baru untuk mereka, mungkin ya itu tadi pembiasaan gitu ya, dan pembiasaan ini mungkin butuh pengawasan, Pak, ketika kita praktek di lapangan, ketika kita membuat sebuah proses pembelajaran untuk mendorong proses kolaborasi yang efektif dan efisien kepada siswa kita, gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, siap. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan hal proses pembelajaran seperti tadi yang dicontohkan? Sudah ada yang pernah? Dan tolong berceritakan kendalanya atau kesan-pesannya atau apalah. Ada yang sudah pernah? Halo, Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah melakukan itu, ya kita bagi cerita lah dengan teman-teman yang lain. Halo Bapak Ibu? Assalamualaikum. Halo, Pak. Pak, izin share, Pak. Oh iya. Ya, mohon maaf saya tidak menghidupkan kamera, Bapak. Perkenalkan, saya Berlian Urcahya. Saya mengajar. Ya, saya mengajar di MAN 1 Kota Bandung, Bapak. Untuk kolaborasi ini biasanya saya sebagai guru fisika biasanya memberikan panduan praktikum ya kepada siswa. Tapi sejauh ini, Pak, saya mengharapkan siswa itu dapat berkolaborasi. Tetapi ternyata pada praktiknya ada saja siswa yang mengandalkan temannya yang lain seperti itu, Pak. Nah, bagaimana ya, Pak, ya caranya supaya semua siswa itu terlibat, jadi tidak mengandalkan temannya yang lain. Terima kasih, Bapak. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Berlian. Mungkin tidak harus saya ini dulu deh, saya komentar. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan nggak atau pengalaman yang bisa dibagikan untuk yang lain? Kami persilakan. Baik, Pak Ade mencoba berbagi. Saya kebetulan di sekolah kejuruan, Pak, dan mengampu mata pelajaran produktif gitu. Jadi dan kebetulan bidang produktifnya adalah pertanian. Nah, dalam kegiatan pembelajaran produktif pertanian ini
kolaboratif ini merupakan salah satu kegiatan yang selalu kami lakukan ketika melaksanakan pembelajaran, karena sekarang kan pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah itu adalah project based learning, Pak. Ya. Jadi ada produk akhir yang harus ditampilkan oleh siswa gitu. Di sisi lain sekolah keterbatasan lahan, sehingga dalam pengelolaan pembelajaran itu dilakukan kolaboratif, dalam artian satu lahan itu dikelola oleh beberapa siswa, gitu Pak. Jadi ya cuma seperti Bu Berlian tadi, karena pada awalnya pembelajaran itu kolaboratif ini jarang digunakan, tetap ada yang saling mengandalkan temannya itu terjadi gitu Pak. Iya. Dan yang kedua yaitu tadi sebetulnya apa yang sudah digagas oleh Microsoft ini suatu kemajuan untuk anak-anak dalam pelaksanaan kegiatan praktek di lapangannya gitu. Jadi mereka selain kolaborasi di lapangan juga bisa membuat suatu laporan itu secara bersama-sama, secara online gitu. Dan ini merupakan bagi saya sebagai guru produktif suatu mindset baru nanti yang akan diinikan ke anak-anak, bahwa kolaborasi itu bukan hanya di lapangan, tapi dalam kegiatan pelaporan pelaksanaan pembelajaran juga akan lebih banyak terbantu oleh Microsoft ini gitu Pak. Mungkin gitu Pak Ade, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, yang seperti yang saya bicarakan tadi di sesi materi contoh materi pembelajaran kolaborasi, ketika kita coba menerapkan sekarang misalkan saat ini, yaitu tadi karena mungkin kebiasaan lama yang dilakukan oleh siswa-siswa kita, yaitu akan muncul seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Berlian, bahwa akan muncul misalkan saling mengandalkan. Nah, ini kita sebagai fasilitator tentunya memiliki mengupayakan mendorong lah. Kalau kita sih bisa, kalau kita instruksi atau memaksa mungkin bahasa saya mendorong dengan cara tadi kita buat memang si contoh pembelajaran memang tugasnya begitu kompleks, dari mulai perencanaan dan sebagainya seperti tadi dikatakan oleh Pak Rika. Memang dalam sebuah proyek itu sangat kompleks gitu, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai di proyek akhirnya gitu ya. Sebuah hasil nanti dengan laporan yang multimodal gitu ya, Pak Rika, dengan teksnya, dengan video, audio dan sebagainya. Itu pelaporan yang multimodal. Nanti dalam komunikasi ada nanti itu materi itu. Jadi sampai ke batas itu. Tetapi nanti di materi yang keempat ini dalam rubrik dan pohon keputusan kita akan bahas, kolaborasi di siswa itu masih di siswa kita tuh tingkatnya tuh masih kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Sudah sampai mana nih? Nah, nanti kita tidak mungkin dari yang tadinya jarang berkolaborasi itu langsung naik ke kode 4, enggak juga. Nanti kita bahas di materi ini yang bab yang terakhir, yaitu tentang pohon keputusan dan rubrik kolaborasi. Itu di situ akan dijelaskan, kita lihat dulu nih, kita sebagai guru tentunya harus melihat lapangannya, situasi. Siswa kita tuh baru mencapai titik ini loh. Maka langkah kita selanjutnya harus seperti apa gitu. Jadi dalam materi 21 CLD ini enggak harus misalkan kita tuh harus begini loh, enggak, tapi di situ ada rubrik kolaborasi dan pohon keputusan Bapak Ibu. Jadi nanti kita sudah sampai level mana, next-nya itu harus seperti apa. Nanti kita akan bahas di bab yang keempat, di materi yang keempat, di materi kolaborasi ini. Jadi tidak memang harus kita harus seperti ini dong, enggak juga, tapi kita lihat dulu lingkungan, lalu siswa didik kita, lalu kita cocokkan dengan kebutuhan, lalu SDM apa yang kita miliki di sekolahnya, apakah sudah tersedia sumbernya yang mumpuni apa tidak misalkan, lalu jenis-jenis kolaborasi seperti apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu menjadi sebuah dasar untuk kita memberikan kesimpulan baru di titik ini. Lalu next time berarti kita harus meningkat ke titik yang selanjutnya, dan apa yang harus kita persiapkan untuk mencapai ke titik itu.
Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk kasus-kasus yang biasa kita alami karena sekarang sudah berbasis base project ya. Jadi pembelajaran itu sudah learning based project. Jadi pembelajaran berbasis project memang sekarang. Apalagi di SMK ya. Dan yaitu tadi masih muncul itu ya terkadang ya seperti itu. Tetapi kita sebagai fasilitator tentunya mendorong supaya siswa itu untuk saling bekerja sama gitu ya, memiliki tanggung jawab bersama ya, memberikan keputusan substansif dan bekerja sama secara independensian gitu ya. Baik, supaya tidak terlalu lama karena materi kita ada 2 saat ini. Satu itu nanti yang kedua itu materi tentang menggunakan teknologi Microsoft, contohnya di Microsoft Teams dalam kolaborasi. Baik, Bapak Ibu, saya coba bagikan layarnya lagi. Kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Yang keempat, pohon keputusan dan rubrik kolaborasi. Oke. Rubrik kolaborasi. Jadi di kolaborasi itu ada poin-poinnya, ada rubrik-rubriknya. Yang pertama, peserta didik tidak dituntut untuk bekerja sama, berpasangan, atau dalam kelompok. Jadi rubrik yang pertama memang di kita tuh belum peserta didik tidak bekerja sama, tidak berpasangan, tidak berkelompok gitu ya. Memang ya ya cuma gini aja, siswa dengan kita berkolaborasi antara kita dengan siswa saja gitu ya. Jadi langsung gitu ya antara siswa dengan kita saja. Jadi tidak ada siswa ini peserta didik tidak dituntut untuk bekerja berpasangan dalam sebuah kelompok gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau kondisi seperti itu berarti kita dan peserta didik kita itu baru di rubrik yang pertama. Rubrik yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok, tetapi tidak ada pembagian tanggung jawab. Oke, kelompoknya udah ada, tetapi ya udah biarin aja. Mereka bekerja sama, misalkan tadi seperti ada yang mengatakan di situ harus ada penanggung jawabnya enggak? Ya, itu opsional ya. Silakan aja, misalkan oleh si penanggung jawabnya itu tanggung jawabnya itu tidak dibagi secara merata atau bahkan ada yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada pembagian tanggung jawab masing-masing gitu ya. Berarti itu kolaborasi di poin yang kedua, rubrik yang kedua. Jadi yang pertama memang tidak ada sama sekali proses kerjasama, baik berpasangan ataupun dalam kelompok. Yang kedua sudah diadakan. Sudah ada kerjasama, berpasangan, kolaborasi, berpasangan atau dalam kelompok, tetapi tidak ada pembagian tanggung jawab. Itu rubrik yang kedua. Jadi, poin keputusannya, kalau kita tidak ada kerjasama, kita tingkatkan nih, naik. Tadinya tidak ada kerjasama sama sekali, kita naikkan kerjasama, berpasangan ataupun berkolaborasi secara berpasangan atau berkelompok, tapi di situ belum ditentukan dulu pembagian tanggung jawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah peserta didik kita bekerja sama, berkolaborasi, berpasangan ataupun berkelompok, tetapi di dalamnya tidak ada pembagian tanggung jawab, maka naik kepada kelas tingkat yang ketiga, rubrik yang ketiga, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok, lalu di situ peserta didik berbagi tanggung jawab. Jadi mereka tuh misalkan dalam satu kelompok nih, tadi kata salah satu teman kita ada penanggung jawabnya. Nah penanggung jawab itu berbagi-bagi tanggung jawab. Oh ini seperti tadi dalam kasus apa tadi? Tujuannya, oh ini kamu silakan bentuk rancangan. Kita berangkatnya misalkan rancangan tujuannya mau kemana, berapa hari, schedule-nya seperti apa. Yang satu kamu cari misalkan tempat penginapan, restoran untuk makan, penginapan untuk nginepnya dan sebagainya. Yang satu kamu coba buat desain template, desain untuk player, buat video pemasaran. Nanti kamu sebagai bagian dokumentasi, lalu mempublish dokumentasi tadi hasil perjalanan tadi ke klien kita, misalkan seperti itu. Itu apa? Peserta didik saling berbagi tanggung jawab. Tetapi yang poin yang ketiga, tingkatnya peserta didik tidak membuat keputusan yang substansi. Jadi mereka ini aja gitu ya. Oke lah. Jadi mereka tidak saling memberikan, tidak memberikan keputusan yang substansi. Yang keempat, nah
kalau sudah nih peserta didik ini sudah berkelompok, lalu mereka sudah berbagi tanggung jawab, tetapi mereka tidak membuat keputusan yang substansif, gitu ya. Jadi misalkan keputusan itu masih berpusat di satu orang misalkan, gitu ya. Nah kalau yang keempat, dia peserta didik sudah bagi kelompok, membagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif dalam memutuskan isi, proses dan produk, gitu ya. Itu ya. Yang keempat, peserta didik tidak bekerja secara interdependen, gitu ya. Nah yang kelima, ini yang paling tinggi itu peserta didik bekerja berkelompok, memberi tanggung jawab, membuat keputusan substansif dalam memutuskan isi, proses dan produk, serta bekerja secara interdependen. Itu saling keterikatan, saling kalau misalkan nggak ada yang satu itu nggak sempurna loh gitu. Mulai dari isi, proses, produk dan sebagainya sampai ke hasil dan sebagainya lah. Jadi dari mulai proses awal sampai proses akhir semuanya saling bekerja kelompok, saling berbagi tanggung jawab, membuat keputusan secara substantif dan bekerja secara interdependen. Nah, nanti kita tinggal cek di kita tuh masih di posisi mana. Gitu. Nanti, oh ini loh selanjutnya yang harus kita lakukan. Oh di kita tuh belum ada kerja sama sekali. Jangan langsung dari posisi 1 naik ke posisi 5, berat. Jadi misalkan di kita baru posisi 1 langsung ke posisi 5 ya berat. Jadi dari 1 ke 2 naik. Setelah kedua, ke 3, ke 4. Tapi kalau misalkan di SMK dituntut harus seperti ini, ya by proses tentunya. Tentunya harus ada pembiasaan dari mulai saling berbagi tanggung jawab dari awal ya. Dari mulai berbagi tanggung jawab, lalu membuat keputusan secara substansif dalam memutuskan isi, proses dan produk. Nah, nanti yang terakhir mereka bekerja secara interdependen. Gitu. Oke? Nah, pohon keputusannya, apakah siswa bekerja berpasangan atau berkelompok? Pertanyaannya ya. Tidak. Oke, tidak. Tidak udah berarti. Nah, kalau tidak 1. Kalau tidak belum berarti kita loncat ke 1 dulu. Apakah siswa berbagi tanggung jawab? Sudah. Belum. Tidak. Kalau tidak berarti naik ke yang 2 nih. Yang 3 misalkan apakah siswa membuat keputusan secara substansif bersama? Tidak. Kalau tidak berarti ke ini. Di posisi ini. Masih di posisi rubrik yang ketiga. Kalau iya, nah berarti ini. Naik lagi ke sini, apakah siswa bekerja secara interdependen? Kalau tidak, nah, posisi yang keempat. Kalau iya, ini 5. Begitu Bapak Ibu? Oke, 5. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi terkait kolaborasi. Nanti PowerPoint ini saya bagikan, tapi mohon maaf atas instruksi dari Microsoft, saya bagikan dalam bentuk PDF-nya Bapak Ibu. Jadi tidak saya bagikan dalam bentuk PowerPoint, saya bagikan nanti dalam bentuk PDF. Nanti saya simpan materi ini di channel materi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, bukan mohon izin, saya mohon konfirmasi ke teman-teman. Jadi materi ini tidak saya bagikan dalam bentuk PowerPoint, tapi saya bagikan dalam bentuk PDF. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan kalau mau ada yang didiskusikan, mau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Untuk kata kunci presensi itu kolaborasi. Saya berikan di chat. Untuk presensi hari ini yaitu kolaborasi. Silakan Bapak Ibu melakukan presensi sebagai bahan laporan kami nanti ke panitia. Pertemuan berarti pilihnya pertemuan pertama Bapak Ibu ya. Di pertemuan karena kita ada 6 pertemuan, Bapak Ibu pilih di pertemuan pertama, pilih nama Bapak Ibu, lalu pilih di pertemuan kedua,
presensi kodenya kolaborasi. Silakan Bapak Ibu, kalau mau ada yang ditanyakan, kalau mau ada yang berbagi pengalaman atau sebagainya dalam hal kolaborasi. Oh, ternyata saya tuh baru nyampe di rubrik yang pertama loh gitu. Oh, saya tuh baru sudah nyampe di produk rubrik yang ketiga, next level berarti rubrik yang keempat gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau apa? Berbagi pengalaman, ada yang mau Mohon izin bertanya lagi Bapak, Pak Ade. Boleh, Pak iya Pak Berlian. Bu Berliana, maaf, Ibu Berlian. Ya, silakan. Iya Pak. Ini Pak mungkin agak sedikit melenceng dari kolaborasi ya Pak ya. Saya melihat Microsoft Teams itu menarik ya Pak ya. Jadi tampilannya cukup menarik. Cuman untuk siswa untuk bergabung dalam Microsoft Teams itu, kalau kita kan pakai akun guru inovatif ya Pak ya. Kalau siswa itu seperti apa Pak? Atau bisa pakai Outlook gitu Pak untuk masuk ke Microsoft Teams-nya? Oke, mungkin nggak apa-apa sih. Ini nanti di materi Microsoft Teams, nggak apa-apa saya jelasin. Jadi, kalau saran kami sih, sebetulnya bisa aja sih gabung sebagai guest. Tetapi yang Tes, apa di saya yang mati ini? Ada Bu, suara itu terdengar Bu. Ada. Mati di semuanya. Ada, tapi yang Pak Ade-nya enggak. Sama Chris, betul. Kirain di saya yang mati ini, diam saja. Diam, iya. Sama Bu, di saya juga. Pak Ade jaringan mungkin ya. Ya, terlempar ya Pak Adenya, langsung hilang. Berarti belum ada tugas ya untuk pertemuan ini? Apa belum disampaikan tugasnya? Belum ada. Bapak Ibu mohon maaf. Ini
Halo, suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Pak, terdengar. Sudah, Pak. Halo? Ya, tadi Ya, agak terputus Pak. losinya ini jadi hap. Ya tadi ini jaringan langsung hap. Kenapa jadi hapus ya? Kayaknya ada gangguan nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Tadi terlempar saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Baik, ada pertanyaan atau ada ke kami juga, atau ada yang mau mengungkapkan apa? Oh, saya itu ternyata sampai rubrik ini. Oh, berarti next time kita tingkatkan seperti ini. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Yuk. Silakan Bu. Pak Ade, ya Pak Ade, mohon maaf Pak Ade. Jaringannya. Halo Pak Ade. Ya. Ya. Mau tanya ini Pak Ade. Ya. Ini setiap ini kita berapa kali pertemuan boleh, ini? Pak. Ya pelatihan ini Pak Ade, mohon maaf. Oh iya. Iya. Ini 6 kali pertemuan Bapak ya. 6 kali pertemuan. 3 jam lah, nanti lihat situasi dan kondisi. Kalau saya, jadi gini Bapak Ibu, kalau saya sini ya, dalam pelatihan teori ini harus 3 jam nih. Kalau saya sih 2 jam juga kalau misalkan udah bisa. Nah, terus setiap pertemuannya jadi kita ada tugas. Tapi tugasnya itu nggak praktek Bapak Ibu cuma menyelesaikan learning pad aja di Microsoft Learn-nya. Saya tunjukkan nanti. Iya. Apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dikerjakan. Iya. Oke? Iya. Terus ini rekaman ini setiap pertemuannya Pak. Iya. Setiap pertemuannya rekamannya nanti di-share ya Pak Ade ya. Minta ininya ya, linknya ya Pak Ade ya. Ya. Supaya kita ya supaya kita pastinya. Iya. Supaya kita-kitaan bisa ini download Pak. Di-download gitu pastinya. Pak. Iya. Oh. Iya. Siap. Untuk record nanti pastinya setiap pertemuan akan kami record. Iya. Dan akan kami share kok di grup di Teams kelas pastinya. Iya, itu ya kemarin yang pembukaan Pak. Ya yang kemarin yang pembukaan itu yang ini nggak bisa di-download Pak. Kemarin tuh yang versi fullnya itu. Iya. Hanya bisa dilihat. Itu kan itu tenannya dari panitia. Jadi domainnya dari panitia. Jadi itu share-nya itu hanya sekedar melihat saja Pak Jeffrey. Jadi tidak bisa download kalau itu. Ya. Itu. Tapi ini yang selanjutnya bisa di-download. Iya. Ya, itu. Bisa. Untuk materi paling nanti kami share itu dalam bentuk dalam bentuk PDF, maaf. Dalam bentuk PDF ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ade. Gitu aja ya. Oke, terima kasih Pak Ade. Ya. Atur nuhun yo. Sebelum saya lanjut, nanti kalau saya mangga sami-sami. Nanti saya tiba-tiba tepar, mohon maaf. Ini jaringan di sini kenapa jadi hapus ya? Jadi nanti mohon maaf terlempar. Jadi sebelum saya terlempar tiba-tiba seperti tadi saya ngabarin dari sekarang biar Bapak Ibu nggak heran. Kalau misalkan dari 10 menit sampai 15 menit saya nggak masuk ya nanti materi selanjutnya yang belum saya sampaikan saya rapel di pertemuan yang kedua nanti. Nanti saya infokan di grup WhatsApp nih. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi yang kedua, mohon izin saya bagikan dulu terkait Microsoft Learn. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah atau mungkin pastinya kalau yang memiliki akun di Microsoft di MEC ya, Microsoft Educator Community. Mungkin saya sekarang coba bagikan layar. Oke, di sini. Nah, Bapak Ibu bisa akses
masih bisa berhasil. Kan kalau udah jadi mah pakai mouse pakai ini Bu Cindy mau ngepoin apa di MS bisa atau Prasetyo. Satu lagi yang personal AK.ms disimpan di situ buat yang mau kayak gini aja buat jasa ini. Suaranya double. Suaranya double. Iya, ini suaranya yang mana ya? Iya, suaranya double ini, suara di luar. Suara dari luarnya Pak Ade ini di unmute dulu. Ini kali ya? Iya. Atau langsung ini aja. Oh ya. Oh ya. Oke. Atau Bapak Ibu kata pencariannya Microsoft. Microsoft Learn. Ini ya, Bapak Ibu. Microsoft. Microsoft tinggal ini yang edukator community. Cara redeem code kan dengan Microsoft Learn yang terbaru. Nah ini. Oke, muncul alhamdulillah. Oke. Agak muter-muter. Mohon maaf. Ini Suaranya terputus-putus, Pak. ya Allah. Tiba-tiba los. Tuh, teman-teman ada yang bersedia untuk berbagi layar? Ada yang bersedia untuk berbagi layar? Masuk ke Microsoft Learn, Pak. Untuk acungkan tangannya dan bersedia untuk bagi layar. Masuk ke Microsoft Learn, Pak. Ada yang bersedia berbagi. Halo? Ada yang bersedia berbagi? Pertanyaannya apa ya? Saya lupa lagi. Pertanyaannya belum dan coba kita diskusikan. Microsoft bisa terbuka nih karena jaringannya. Entah kenapa. Ini provider, padahal provider yang katanya sudah kenapa jadi H+ begini? Silakan, ada yang mau berbagi layar? Boleh Pak, mangga saya bisa Pak. Nanti saya tunjukkan cara-caranya. Mungkin Pak Anda? Pak Ade. Oh silakan, silakan. Ya, mangga Pak, saya silakan. bisa bagi layar Pak. Microsoft Learn-nya terbuka? Ya, ya. Silakan, silakan. Ya. Oke. Yang Learn Microsoft Docs.
Halo Ibu. Pak Ade suaranya putus-putus, Pak. Dengar Ibu? Oh. Halo? Halo, ini oh iya, Ibu Berlian silakan dibuka dan Microsoft Docs. Oke. Halo. Halo. Ini Pak J. Suaranya putus-putus, Pak. Atau siapa nih? Halo? Oh iya, sepertinya Bapak Ibu kita Sepertinya jaringan tidak stabil, Pak. Suaranya tidak jelas. Putus-putus suaranya Pak Ade. Mungkin karena normal-normal, mungkin kita mungkin gini aja. Sekarang kita cukupkan satu sesi dulu. Nanti untuk nanti bisa kita sesuaikan. Nanti mungkin bisa kita sudahi saja karena saya tidak stabil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Jadi mulai lagi besok, Pak? Kita sudahi saja dulu. Ini gimana Pak? Kita mengerjakan di Microsoft Learn? Mulai dari awal, cuma menyampaikan lanjut di grup WA. Tugasnya Pak Ade ditulis di grup WA saja supaya jelas tugasnya untuk sesi pertama ini. Saya kirim di tugasnya, tapi nggak sekarang, nanti mungkin malam karena ya mungkin enaknya Pak Ade tidak bersahabat ya. Pak Ade itu nanti di mungkin assignment nanti kita di assignment besok itu main sedikit sesi yang kedua. Itu di assignment di Teams-nya ada nggak Pak Ade? Nantinya disertakan di assignment di Teams. Yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Jadi tidak ada pengecekan proyek. Oke, ya baik Pak. Nanti saya berikan di assignment-nya. Baik Bapak Ibu, maaf suara saya terputus-putus. Harus terkendala masalah jaringan daripada Bapak Ibu tidak fokus dan merasa tidak nyaman, lebih baik nanti kita lanjutkan untuk sesi pertemuan yang kedua. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sudahi saja. Saya tutup dulu stop record.